Ke-126, saingan bisnis. Agenda menjenguk Kiai Halil disusun. Kini Rohim dan Ning Ningrung bersama Pak Kiai Rozak dan istrinya. Sementara Baby dan Hamad naik motor menuju lokasi. Dijah dan Hanan akan menyusul setelahnya. Kamu alus kalau nyupir Him, kok baru tahu saya? Tahu gini. Kan kamu saya suruh nyetir terus. Hahaha. Puji Pak Kiai pada menantunya. Hehe. Maksi Buya. Tiba di rumah Pak Kiai Halil, para mertua berjalan lebih dulu. Sementara Ningrum dan Rohim membawa bawaan mereka, sebuah paket buah dan roti-rotian. Ya sebagai buah tangan aja sih. Biar gak kosngan. Kan sungkan. Hamad membantu, membuat kini para prianya saja yang bawa barang-barang. Baby dan Ning Ningrum jalan bersamaan. Nanti kalau ada yang nanya, apa Ning Ningrum udah nikah? Boleh jawab udah Ning. Bisik Baby. Mestikan. Kalau di rumah orang itu, harus menyamakan jawaban. Kalau tidak, bisa gawat nanti gak sinkron. Boleh. Bilang aja. Aku gak masalah. Jawabnya lagi dengan tenang. Dia gak masalah sama sekali. Toh, cepat atau lambat akan diketahui juga. Ya oke kalau begitu. Ning. Kepo nih. Gimana Ustadz Rohim? Hihi. Pacaran dong sekarang. Goda Baby. Mereka jalan beberapa langkah di depan para pria Jeti berharap mereka gak akan dengar juga. Kepret nih. Ancamnya dan Baby cekikikan. Menahan tawanya setelah sampai di rumah Pak Kiai Halil. Herannya kondisi rumah sedang ramai. Heran kan? Padahal Kiai Halil kondisinya kini sendirian. Tak ada anak sama sekali. Tak ada istri. Apa para anak buahnya ya? Membuat ramai-ramai biar gak sepi rumah ini. Ada banyak tawa pria di dalam. Membuat Baby dan Ningrum diam di tempat. Masa iya mereka mau masuk? Ayo, Ningrum, Baby, masuk. Di dalam, ada ponakannya Pak Kiai. Kamu sama Umi ke dalam aja, ngobrol. Itu manten baru juga Ningrum. Ucap Pak Kiai sempat-sempatnya ngegoda Ning Ningrum dengan senyumannya. Oh, ya. Akhirnya mereka menunduk dan masuk ke dalam. Memang ada ruangan untuk menerima tamu. Tapi yang ini dipisahkan dengan tirai. Jeti perempuan dan lelaki tak bercampur. Assalamualaikum. Ucap Bunyai yang masuk duluan. Sosok perempuan bertubuh gemuk menyapa mereka dengan senyuman ramah. Waalaikumsalam. Monggo Bunyai, monggo. Sapa perempuan itu dan mempersilahkan semuanya duduk. Ada karpet yang dibeber di bawah. Dan ia sibuk lagi ke dalam dapur setelah salaman kepada mereka. Ini. Yang manten baru itu. Yang pemandi jenazah waktu itu kan? Tanya Baby dan Ning Ningrum mengangguk. Aku kenal sama dia. Tapi gak dekat. Ya hampir seumuran. Tapi kayaknya mudaan dia sih. Dia ponakannya Pak Kiai. Orang tuanya sudah meninggal semua. Tapi herannya dia gak ngajar di sini. Padahal dia mumpuni juga kok. Walau gak keluar negeri ya. Dia bisa dibilang bertahun-tahun jadi asistennya Pak Kiai. Kan banyak banget tuh ilmunya. Gumam Ningrum matanya masih menatap ke arah sosok yang hilang di tempat yang sepertinya adalah dapur. Ia datang kembali dengan sebuah nampan besar. Mereka diberikan teh yang dicampur susu. Kayaknya teh tarik, sementara ia mengoper nampannya ke depan. Berisi kopi hitam. Baik Baby dan Ning Ningrum memperhatikan gerakannya. Ia mengetuk dinding dan berbicara lembut sekali. Mas, kopinya. Lalu ada sosok pria yang kayaknya dari tadi ngobrol terus muncul dan mengambil nampan itu. Makasih ya. Ucapnya dengan manis. Baby yang ngeliat aja jadi baper. Manis bener. Makasih sudah datang ke sini. Ucap perempuan itu. Ini. Wardah ya? Masya Allah, kok jadi tambah cantik ya? Apa efek abis nikah ya? Goda Bunyai. Yang digoda hanya tersipu dan menunduk. Malu. Biasa saja Bunyai. Bagaimana Pak Kiai, kondisinya? Aku dengar masuk rumah sakit ya. Kenapa bisa gitu? Tanya Ningrum langsung aja ke topik, gak pakai basa-basi. Bawaannya dia model begini emang sih. Oh, ya. Jadi paman pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit dan di sana baru ketahuan kalau ada pembengkakan jantung.
Tapi, memang tak terlalu gawat. Jetty dikasih obat dan nanti ke sana lagi. Kontrol. Alhamdulillah, baik kan? Jelas Wardah. Baby, sudah sangat suka dengan orang ini. Dulu ia juga pernah ngobrol sama perempuan ini kan? Dia sosok ramah dan menyenangkan. Gak banyak ngomong tapi gak kaku. Yang penting, dia gak sombong dan gak ngeselin. Gimana Pak Kiai waktu dengan Melati dan Malik ke Mesir? Sedih apa enggak? Apa mereka sudah pada izin semua? Kini Wardah menunduk. Saya kurang tahu. Tapi sepanjang saya nemeni paman. Dan ada suami juga, sepertinya tak ada yang menjenguk. Bahkan sampai hari berangkatnya. Lagi Wardah menunduk. Kok bisa ya? Cewek kalem begini dapat yang kayak cowok tadi. Dan kok baby jadinya nyengir sendiri sih? Nak Wardah. Kini Bunyai yang memegangi tangan Wardah. Meremasnya pelan. Kamu, kan ponakannya. Kamu ya yang temani beliau. Kasihan. Kalau ditinggal sendirian. Walau di sini ada banyak santrinya. Tapi tetap saja. Yang namanya keluarga itu dibutuhkan. Beliau juga butuh ada perempuan di sini. Rumah, kalau gak ada perempuannya itu sepi. Kacau. Iya Bunyai, alhamdulillah, Wardah diizinkan sama suami. Malah suami yang sering kesini, kalau Wardah ngajar TPQ, Jetty kalau sempat dan diusahakan setiap hari kesini. Jenguk dan lihat kondisi paman. Karena juga masih harus dipantau. Alhamdulillah. Kamu kan dulu gak sempat bakti sama orang tua. Karena mereka meninggal terlalu awal. Nah kamu ngerawat paman kamu ini, sama saja pahalanya. Ini kesempatan kamu bakti sama orang tua. Kan paman kamu juga yang ngerawat kamu. Jangan jadikan beban. Jadikan ini anugerah. Baiknya Allah ke kamu, karena gak semua orang dapat kesempatan itu. Pesan Bunyai. Mendadak, Jetty sunyi. Baik Ningrum dan Baby diam mendengarkan petuah Bunyai. Beda emang auranya kalau Bunyai yang bicara. Iya Bunyai. Wajah yang menunduk itu sepertinya menangis pelan. Masya Allah. Semoga kamu kuat. Diberi kekuatan dan kesabaran. Merawat orang tua itu butuh sabar, ikhlas, dan kuat. Niat yang tulus. Kamu niatkan bakti ke kedua orang tua kamu. Insya Allah kamu dapat barokahnya. Ya nak ya Ustadzah Wardah mengangguk sambil menangis. Suara isakan itu terdengar pelan. Jelas sekali kalau ia menangis. Jangan mikir. Kok dia enak? Dia enak lepas tangan. Gak usah dipikir gitu ya. Nak, kamu mikirnya kamu beruntung. Dikasih kesempatan ini. Wardah mengangguk. Alhamdulillah ya Bunyai. Dan suami mendukung juga. Saya doakan kalian senang hidupnya. Barokah. Kalau ada keperluan, butuh apa? Masio cuma urusan sepele, gak usah sungkan hubungi kami ya. Boleh telepon saya, Pak Kiai Rozak, Ningrum. Maybe juga boleh. Atau nanti suami kamu suruh tukar kontak aja sama Hanan atau Rohim. Atau Hamad nanti. Baik Bunyai. Maksa ya. Minta tolong kalau butuh apa-apa bilang. Saya senang. Kalau bisa ikut bantuin kamu, kan dapat pahalanya juga. Kini Wardah mengangguk dengan senyuman lebar. Baby. Suara Hamad dari balik tirai. Baby berdiri dan mendekati suara suaminya itu. Boleh keluar. Semua tamu yang lain sudah pulang kok. Hanya Pak Kiai dan mantunya aja di sini. Ucap suara Pak Kiai Rozak. Ya akhirnya semua minuman itu dibawa ke depan oleh Wardah. Dan tamu berpindah semua ke depan. Karena yang mau dijenguk juga ada di depan. Masya Allah. Makasih ya. Ningrum. Mabruk ya. Mabruk. Ini suaminya ya. Masya Allah ganteng. Baik. Ramah. Cocok sama Ningrum pokoknya ini. Pas. Puji Pak Kiai Halil. Ningrum hanya mengangguk dan tersenyum sungkan. Masa iya dia mau bilang kalau ia menikahi Rohim buat ngusir Melati dan mergin Malik dari Indonesia? Kan gak lucu. Ini orang tua yang ditinggalkan kedua anaknya. Sakit pula. Makasih. Pak Kiai. Ucap Ningrum lagi. Beb. Ini ingat gak? Tukang foto yang waktu itu.
Ternyata yang jadi mantunya Pak Kiai Halil. Ucap Hamad kepada Baby. Baby mencari sosok yang dimaksud. Dan dia mangap tak percaya. Kok bisa? Loh. Iya. Ini siapa namanya Mas Rahman ya? Kok bisa jodoh ya Mas ya? Gumam Baby aneh juga kalau dipikir-pikir. Yang namanya jodoh ya jodoh aja. Kok nanya? Benar Rahman. Hehehe. Alhamdulillah jodoh. Doanya ya ah. Iya dong saya doain. Terus? Ini doa juga dokter loh. Ini mantunya Pak Kiai jadinya all in one. Bisa jadi fotografer, bisa jadi dokter, dan bisa jadi pelawak. Dari tadi bahannya gak habis-habis. Puji Pak Kiai Rozak memuji pria itu lagi. Semua terkekeh dan tertawa lebar. Membahas hal lucu yang topiknya dari suaminya Ustadzah Wardah. Semua tertawa karena ceritanya lucu dan menarik. Benar-benar memikat orangnya. Tapi satu hal yang Baby sadari. Sang Ustadzah Wardah itu masih menunduk. Kayaknya dari tadi semua tertawa. Hanya dia aja yang enggak. Ada apa ya? Gus Hanan dan Dijah datang tak lama setelahnya. Ikutan nimbrung dan suasana menjadi lebih ramai. Makasih. Saya terhibur. Dari pagi. Dan hampir tiap hari saya ketawa terus. Bisa awet muda nanti saya. Sejak ada Rahman. Bahasan mengenai Rahman berlanjut. Dan mereka semua jadi tahu kalau nama lengkap Rahman adalah Rahman Perwira. Loh, yang punya wirahusada itu jangan-jangan. Tanya Rohim kini wajahnya serius. Bukan punya saya. Punya orang tua saya. Ustadz. Oh, Jeti. Kamu ini siapanya Surya Perwira? Tanya Rohim serius. Matanya kini memandang fokus pada sosok Rahman itu. Saya adiknya. Ustadz kenal sama abang saya. Tanya Rahman dengan sopan dan wajah masih sumringah. Kenal. Sangat kenal. Masalahnya, dia yang jadi saingan bisnis orang tua saya selama ini. Balasan Rohim itu membuat suasana canggung. Wajah Rahman juga langsung berubah. Saingan bisnis. Aduh, ini Ustadz Rohim malah bikin canggung. Udah tahu hubungan Kiai Halil dan mereka tak sebaik itu karena kejadian Melati berulang kali. Malah dia bahas beginian lagi. Aduh,